Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian aplikasi rencana keuangan hotel, di mana di modul perencanaan ini teman-teman bisa mengisikan asumsi dari usaha hotel yang akan teman-teman jalankan. Usaha ini bisa dengan asumsi hotelnya itu dibangun dari awal, ataupun membeli hotel yang sudah berjalan, ataupun membeli hotel yang bukan hotel tadinya, itu kemudian direnovasi. Jadi macam-macam asumsinya yang bisa dimasukkan di sini. Tapi di sini saya akan menjelaskan proyeksi keuangan lebih ke cara pengisiannya, dan asumsi yang digunakan di sini adalah dari pembelian hotel yang sudah jalan. Jadi kita bisa masuk pertama ke bagian investasi aset. Jadi di sini saya hanya mengisikan 2 item ya. Itemnya bisa banyak ya, tapi di sini saya mengisikan 2 item, di mana ini ada pembelian hotel dan renovasi hotel. Jadi di sini diisikan, kemudian jumlah pembelian, satuan, dan harga satuannya. Ya. Jadi kalau misalnya ada RAB, RAB-nya langsung dijadikan satu di sini, dan jadi harga satuan di sini. Kemudian diasumsikan dibelikannya di bulan pertama senilai 5M. Kemudian renovasi dilakukan, ya asumsinya kalau 2 bulan, dalam 2 bulan, kalau misalnya dalam 3 bulan, kemudian ada DP-nya, bisa dibagi menjadi 3. Dan perlu diperhatikan, untuk pengisian di area rencana pengeluaran kas, teman-teman bebas mengisinya untuk mulai bulan berapa saja. Karena ini memang lebih mencoba mendekatkan ke realitasnya, kasnya akan dikeluarkannya kapan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pengisian dari asumsi kas yang keluar itu yang masuk ke dalam anggaran modal itu yang mana. Jadi di sini ada baris di mana teman-teman bisa memilih ya, jika dana yang dikeluarkan di kolom tersebut adalah bagian dari permodalan. Kalau tidak, tidak. Ya. Jadi misalnya nanti setahun dari sekarang mau ada renovasi tambahan atau untuk penambahan kamar, dan misal nilainya 200 juta, dan ini tadi bulan 13, teman-teman bisa mengisikan di sini 200 juta. Tapi ini sudah tidak masuk ke dalam anggaran permodalan. Kemudian yang juga jangan dilupakan adalah membuat kategori dari aset ini. Kategori. Karena nanti aset ini akan dihitung secara otomatis dengan kalkulator penyusutan ya, ada videonya sendiri secara terpisah, untuk bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi ya, di bagian aset ini, maupun arus kas, dan juga masuk ke neraca. Itu untuk pengisian asetnya. Kemudian kalau mau dirubah penamaan di sini, teman-teman bisa merubah di format laporan untuk penamaan kategori asetnya. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke investasi non aset. Yang dimaksud non aset di sini lebih ke sama, bisa sama di sini untuk keuangannya masuk ke kategori pengeluaran dibayar di muka. Tapi untuk statusnya kenapa dia berbeda dengan aset, karena di sini tidak ada nilai penyusutan. Jadi memang uang hangus, jadi uang yang dikeluarkan sebagai bagian dari modal, bagian dari investasi biasanya, tapi tidak ada penyusutannya. Jadi ya kalau misalnya dijual sudah tidak ada lagi nilai jualnya. Paling mudah itu sebenarnya melihatnya ke arah kontrak ya, misalnya ada kontrak tempat, bayar di depan 2 tahun, berarti nanti akan di breakdown per bulannya di laba rugi, ataupun di breakdown tidak di breakdown, jadi masih dalam pengeluaran di muka di arus kas. Di sini ada contoh untuk yang lain, misalnya branding hotel atau promosi. Nilainya misalnya 240 juta, dibayarkannya di bulan ketiga. Periodenya itu di breakdown, jadi setiap bulan keluar sekitar 40 juta. Jadi kalau kita lihat di laporan laba rugi, ya, tadi beban pengembangan usaha, ini ada 40 juta selama 6 bulan. Ya, terbreakdown di sana. Tapi kalau di arus kasnya, itu masuknya di pengeluaran dibayar di muka. Jadi untuk investasi non aset ini bisa diisikan untuk transaksi atau pengeluaran yang memang bukan bagian dari aset. Dan dia tidak juga masuk ke biaya operasional bulanan karena sifatnya random atau memang dibayarnya di depan dan terutama adalah bagian dari modal. Tapi untuk membuatnya menjadi bagian dari modal, jangan lupa untuk dipilih anggaran modalnya ini ya. Kalau tidak dipilih, maka dia diasumsikan adalah nanti bagian dari pengeluaran atau dipotong dari laba rugi atau pendapatan atau
pendapatan setelah usahanya berjalan. Ya. Oke. Oh ya, tadi satu lagi, jangan lupa juga di sini untuk kategorinya dipilih ya. Setelah itu kita bisa masuk ke pendapatan. Di bagian pendapatan ini sudah disiapkan hingga 10 kategori kamar. Ya, seperti contoh ini kamar standar 25 kamar, kamar deluxe 35 kamar, kamar superior 15 kamar, totalnya 75 kamar. Di sini teman-teman bisa beri nama ke kategori yang lain, kemudian diisikan rate-nya. Ini adalah rate setiap bulannya. Ya. Kenapa ada rate terpisah di sini? Ini lebih untuk kalau misalnya peak season sama low season harganya berbeda. Jadi asumsi peak season sama low season ya diserahkan kepada teman-teman. Misal di bulan 1 atau paling mudah di bulan 12 lah. Bulan 12 peak season. Jadi harganya 400.000. Jadi naik harganya dari harga biasanya. Ya. Jadi bisa dibuat seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai dengan pengisian proyeksi harga di bulan itu harga rata-rata ya, bukan harga harian rata-rata. Jadi kalau harga Senin, Sabtu, Minggu berbeda, ya dihitung saja rata-ratanya selama 1 bulan tersebut. Kemudian untuk bisa mengisikan pendapatannya, kita bisa mengisi asumsi okupansinya selama setiap bulan. Jadi dibuat rata. Ini kan perhatikan kalau di atas nih jumlah harinya 30, 28, ini menyesuaikan dengan bulan Januari, Februari, kalau di atasnya ini bulan 1, bulan 2. Jadi kalau teman-teman mau merubah ini jumlah bulannya, silakan saja ya, sesuai dengan hari di bulan tersebut. Atau mau dibuat rata 30 juga tidak ada masalah. Kemudian di sisi ini, di sisi pendapatan teman-teman bisa mengisi okupansinya. Misalnya, ya ini hotel baru mulai dibuka bulan ketiga misalnya. Jadi kan beli renovasi 2 bulan, buka bulan ketiga ya. Kalau realitanya mungkin butuh 4-5 bulan atau 6 bulan sebelum bisa dibuka. Tapi di sini kan hanya contoh, teman-teman bisa memodifikasi atau mengedit menyesuaikan dengan usaha teman-teman sendiri. Jadi di sini diisi 40%, 40%, 70%, 80%. Jadi silakan dengan asumsi teman-teman terhadap okupansi di bulan tersebut. Sehingga nanti akan muncul total ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau ini kan ada room night-nya, jadi akan muncul totalnya, total okupansinya. Kalau secara room night adalah total kamar kali 40% ada 930 kamar. Nah, kemudian ada pembagian dari masing-masing kamarnya. Jadi perhatikan ya, ini 25 kamar 300.000 ya. Dikali jadi persentase. Jadi persentase dari total kamar terhadap 930 ini itu dapatnya 93. Kalau ingin dipelajari lagi silahkan dilihat nih kan K11 300.000 kali K25 kali 930. Nah, cuma kamarnya ini 25 per 75. Jadi sepertiganya. Nah, jadi di sana di prorata terhadap kamar standar, kamar deluxe, kamar superior, dan seterusnya. Dan angka ini akan dihitung otomatis hingga 5 tahun. Ya. Jadi nanti sudah akan terlihat total pendapatan kamarnya. Dan di sini jangan lupa juga untuk dipilih kategori laporannya. Di sini pendapatan kamar. Tapi kalau teman-teman mau merubah ke nama yang lain, misalnya pendapatan hotel atau apapun yang lain yang teman-teman lebih cocok, teman-teman bisa merubahnya di format laporan di bagian pendapatan. Ya, di sini. Kemudian kita lanjutkan. Setelah itu kita mau menghitung pendapatan di luar sewa kamar. Ya. Jadi sekarang kita buat asumsi dulu. Asumsinya adalah total tamu per kamar itu 2. Ya. Dengan total tamu 2, kita sekarang mau menghitung pendapatan minibar. Minibar itu anggap rata-rata harga satu minumannya atau makanannya 10.000 harga rata-rata ya. Kemudian total tamu itu yang konsumsi minibar itu 5%. Ya. Total tamu kan tadi dikali kamar, jadi ini total tamu kamar, ini total tamu sesuai dengan angka 930 total kamar yang disewa.
Sehingga 5% kali 10.000 dikali 1860 dapatnya sekian. Ya, perhatikan rumusnya. Dan ini nanti akan menghitung otomatis hingga bulan terakhir di akhir tahun kelima. Laundry juga sama, 2%, harga 25 dihitung. Pendapatan restoran juga sama, 40%, 50.000, totalnya sekian. Jadi kalau ingin pelajari rumusnya juga silahkan, mau diedit, mau dirubah, misalnya ada tambahan, teman-teman bisa menginsert di sini, di copy insert, kemudian masukkan asumsi-asumsi lain, tapi pastikan angka totalnya itu akan muncul di yang 5 tahun ini, ya, agar bisa dijumlahkan ke dalam pendapatan laba rugi dan neraca juga. Kemudian ini total pendapatan kalau misalnya di lingkungan hotel itu teman-teman juga menyewakan kios, ya. Di sini misalnya jumlah kiosnya ada 5, ada 3, ada 2, kemudian harga kiosnya sewa per bulannya ada 500.000, 1 juta misalnya buat makanan atau kios souvenir atau kios travel, ya, atau rental. Nah, itu teman-teman bisa memasukkannya di sini sebagai pendapatan tambahan. Kemudian di luar itu jika teman-teman di hotelnya ada ruangan-ruangan yang teman-teman sewakan untuk acara, apakah itu seminar, ataukah pernikahan, ataukah hanya meeting biasa, teman-teman bisa mengisikannya di sini. Ya, misalnya ini asumsinya ruang meeting ada 3, harga sewanya 5 juta sekali sewa, ya. Jadi tidak dilihat ini periodenya, tapi ya dianggap sekali sewa, dan misalnya sebulan disewa 3 kali. Ya. Kalau teman-teman membreakdown-nya lagi, silahkan, ya, bisa di copy insert, kemudian dilakukan hal yang sama. Misalnya tadi ruang meeting ada 1, kemudian aula ada 1 lagi, tinggal di insert di sini. Jadi paling mudah adalah di copy, kemudian di insert seperti ini. Kemudian pendapatannya mungkin mau pendapatan paket pernikahan, ya, tinggal diganti. Misalnya ini ruangnya ada 1, harga sewanya 15 juta, bisa dibuat seperti itu. Ya, ini paketnya mungkin bukan paket meeting, tapi paket pernikahan, dianggap paket lain-lain. Ya, bisa dibuat seperti itu. Kemudian pastikan ini angkanya berjumlah. Nah, ini dia tidak terjumlah. Jadi harus ditambahkan lagi yang ini. Ya, untuk melihat total pendapatan dari paket lain-lain. Tapi sebenarnya ini penjumlahan ini tidak akan terpengaruh kalau misalnya teman-teman lupa untuk mengedit, karena yang dijumlahkan adalah yang masuk dalam kategori ini. Ya, berdasarkan kategori ini penjumlahannya. Selanjutnya kita bisa mencoba menghitung biaya variabel atau HPP dari masing-masing pendapatan yang kita terima di atas. Jadi di sini ada HPP laundry, commission, untuk tamu, dan lain-lain. Saya akan coba jelaskan satu-satu, dan sama seperti tadi teman-teman bisa menambahkan HPP yang mungkin belum ada hitungannya di sini. Seperti yang dimaksud laundry hotel di sini adalah biaya cuci, spray, dan lain-lain pada saat kamar itu digunakan. Dimasukkan biaya per kamarnya adalah sekian. Jadi kalau kita klik di sini akan terlihat formulanya, itu per kamar kali total kamar yang ditempati. Ya. Kemudian di sini ada laundry tamu, itu tadi adalah tamu yang menggunakan jasa laundry. Kalau kita klik di sini, ini 60% dikali laundry-nya tadi yang dipakai oleh tamu. Jadi kan totalnya tadi tamu itu kita hotel mendapatkan pendapatan 930.000. Nah, cost-nya itu adalah 558.000. Kalau dirasa terlalu besar, tinggal dikecilkan di sini, dianggap aja 50% dan seterusnya. Cleaning supplies ini adalah yang berkaitan dengan tadi sabun, kemudian sikat gigi dan lain-lain. Jadi cleaning, ya, itu per kamar dihitungnya anggap 2.500 total penggantian dari kamar yang ditempatin. Kalau teman-teman melihat koneksinya bisa dari 2.500 ini dikali total kamarnya. Setelah itu commission fee. Commission fee ini adalah kalau misalnya pakai agentur atau booking online, di mana harganya belum dipotong dari komisi. Nah, ini kalau kita klik ke sama, 15% dikali pendapatannya kamar, itu 15% adalah commission fee terhadap tadi booking agentnya. Ya.
Kemudian service charge itu adalah tambahan, ya. Kalau dianggap harganya sudah termasuk service charge, jadi kalau kita klik di sini akan memotong lagi di pendapatan kamarnya. Kalau tidak termasuk service charge ini bisa dikosongkan ya, bisa dibuat 0. Kemudian ada listrik per kamar, air per kamar, kemudian fee agent, kemudian ada HPP restoran ya 50%. Kalau teman-teman bingung ini apa bedanya fee agent sama commission fee, bisa sama bisa enggak sih. Jadi bisa juga fee agent ini adalah agenturnya yang offline, commission fee yang online. Tapi kalau teman-teman punya asumsi atau istilah yang berbeda, silakan diganti penamaannya di sini. Ya, jadi tidak ada masalah. Kemudian ini untuk minibar juga sama, HPP minibar, kemudian HPP paket meeting. Kalau diklik di sini, ya itu adalah untuk bisa melihat perkaliannya dari mana ke mana, teman-teman bisa lakukan itu, dan kalau mau diedit silahkan. Yang jangan dilupakan dari HPP ini adalah mengisikan kategori HPP-nya itu sendiri. Jadi ada HPP laundry, HPP housekeeping, ya. Jadi jangan lupa diisi agar bisa datanya ditarik ke proyeksi laba rugi dan arus kas. Itu untuk asumsi pendapatannya. Berikutnya adalah kalau misalnya, tapi asumsinya memang di sini yang namanya HPP muncul pada saat usahanya sudah berjalan, sehingga HPP-nya dipotong dari pendapatan operasional. Tapi walaupun demikian, kalau teman-teman melihat ada yang mestinya dimasukkan ke dalam permodalan HPP-nya, teman-teman bisa memilih di lajur 7 ini, di baris 7, dan memilih ya, untuk memasukkan HPP di bulan ini ke dalam anggaran modal. Tapi kalau sekarang teman-teman lihat di anggaran permodalan, ini biaya variabelnya kosong. Asetnya tadi yang dari aset, non-aset adalah tadi yang pengeluaran dibayar di muka. Nah ini kebutuhan modalnya 1, 2, 3. Kemudian kita bisa masuk ke biaya tetap dan operasional. Ini adalah tempat di mana teman-teman bisa merencanakan pengeluaran bulanan, rutin bulanan. Jadi di sini bisa diisikan misalnya karyawannya, direktur, manajer, dan lain-lain. Kemudian pengeluaran telepon, administrasi, dan lain-lain diisikan di sini. Kemudian jumlahnya, kemudian biaya per bulannya, sehingga muncul total per bulannya. Jika semuanya sesuai jumlahnya. Dan untuk pengisian, ini bisa diisikan tidak harus dari awal. Jadi sebagai asumsi, anggap baru beroperasi, tadi kan bulan ketiga ya. Jadi ini kita hapus yang 2 bulan pertama, semuanya diisi di bulan ketiga dan tidak harus full. Jadi misalnya direktur 3, ya ini anggap bulan ketiga 4, 5, 6 direktur masih 1 dulu lah gitu kan. Demikian juga untuk staf lainnya. Staf lainnya mungkin bulan 3, 4, 2 dulu lah, baru nanti bulan kelima dan selanjutnya full. Dan juga mungkin yang lain-lain perawatan mungkin 2 bulan karena masih garansi pembangunan belum ada dulu. Jadi bisa dibuat seperti itu, tidak harus semuanya diisi penuh dalam 1 bulan. Yang perlu diisi di sini adalah kategorinya yang mana yang masuk anggaran modal. Jadi asumsinya ini masih ditanggung sampai 5 bulan untuk pengeluaran operasional. Ya. Jadi dipilih ya juga di sini di baris 8 dan juga jangan lupa dipilih kategori bebannya. Ya. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini, maka kita akan melihat yang biaya tetap atau operasional ini akan muncul di permodalan di bagian biaya tetap. Senilai yang tadi kolom-kolom yang kita pilih, kita masukkan ke kategori ya masuk dalam anggaran modal. Jadi kalau itu sudah, kita bisa langsung melihat ke permodalan. Jadi ini adalah total kebutuhan modalnya yang kita set berdasarkan asumsi kita. Kita sudah set dengan asumsi kita dan di sini masih kita melihat ada cadangan. Cadangan ini kenapa muncul cadangan? Karena begini, membuat ini kita bisa top down atau bottom up. Kita bisa mulai dari ini kita punya dananya sekian, jadi kita bisa isikan di sini. Kemudian kita breakdown, kita buat asumsi, kita lihat ini cukup atau enggak. Ya. Tapi bisa juga bottom up. Bottom up itu ya tadi kita sudah hitung dulu semuanya, oke kebutuhannya sekian. Dengan kebutuhan sekian, kita bisa masukkan permodalan, misalnya nama pemilik modalnya, diisi di sini, kemudian kategorinya, nilai sahamnya, kemudian jumlahnya. Ya. Jadi dari jumlah ini juga sudah kelihatan
pembagiannya, kemudian diterimanya. Diterimanya bulan berapa, ini lebih ke untuk memastikan di posisi arus kasnya kapan diterima, nanti dia akan muncul di proyeksi arus kas. Kemudian kalau ada modal pinjaman, kita bisa masukkan di sini nama banknya, bunganya, tenornya, kemudian jumlahnya, serta kapan diterimanya. Ya, sama juga. Untuk modal pinjaman ini akan dihitung angsurannya, pokoknya, dan bunganya secara otomatis di kalkulator pinjaman. Ada videonya tersendiri ya untuk kalkulator pinjaman. Oke, jadi dari permodalan tadi kan kita sudah masukkan, ini total ada 7M. Dari 7M itu kebutuhannya 6,5, berarti ada sisa atau cadangan sekitar 400 sampai 500. Nah, ya teman-teman bisa kembali lagi ke asumsi-asumsi tadi. Ada yang dirubah, ada yang pengeluaran dinaikkan, atau ada yang disesuaikan lagi target pendapatannya. Atau tadi kalau misalnya kita mau top down ya tadi. Ternyata kita udah nyiapin modal 5M, ini 6,5, masih terlalu besar, harus kita sesuaikan lagi, balik lagi. Jadi aplikasi ini memungkinkan teman-teman untuk bolak-balik ya, untuk melihat dan menyesuaikan dan mencari mana yang paling optimal dan yang mana yang paling realistis ya. Dan ada tambahan alat bantu yaitu analisa kelayakan usaha. Jadi di sini akan memberikan gambaran teman-teman terhadap usaha yang mau dijalankan berdasarkan parameter-parameter usaha yang umum. Ada IRR, ada NPV, ada ROI, ada B2C, ada payback period. Ini paling mudah nih payback period. Jadi dengan investasi tadi dan asumsi teman-teman yang isikan tadi, kira-kira berapa lama investasi ini akan balik gitu. Nah, jadi di sini anggap 19 bulan. Nah, teman-teman bisa mengisikan di sini kriterianya. Ini kebetulan default-nya 36 bulan ya. Nah, teman-teman bisa merubah di sini sesuai dengan asumsi teman-teman juga kalau secara kriteria. Kalau teman-teman pengen balik 10 bulan, ini 19 bulan, mungkin wah ini tidak sesuai kriteria, saya pengen balik 10 bulan. Tapi kan itu subjektif sifatnya, bukan objektif. Karena kriteria ini pada dasarnya nanti hanya akan memunculkan warna hijau ini bahwa investasi yang ditanamkan itu memberikan hasil sesuai kriteria yang teman-teman harapkan. Itu subjektif. Karena pada saat menjalankannya itu yang paling realistis. Teman-teman bisa membandingkan nanti. Di sini kan ada modul untuk mengisikan laporan realisasinya untuk membandingkan dengan rencana. Jadi bisa dilihat sambil jalan apakah yang direncanakan di awal itu berjalan sesuai harapan teman-teman. Demikian untuk cara pengisiannya.